Happy Sabbath for all of you. And blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini, semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Selamat Sabat buat kita sekali lagi. Ini pagi-pagi banget. Aku bikin videonya supaya nanti suamiku bentar lagi bangun. Jadi aku nggak pindah sana pindah sini bikin videonya. Dan hari ini juga panas ya, kalian udah tahu. Jadi kalau kita di sini bajunya seksi-seksi, harap maklum karena kalau memang panas di sini benar-benar panas, bukan panasnya ecek-ecek ya. Di badan kita itu rasanya kayak aduh perih atau terbakar atau gimana lah, sampai kepala kadang pusing. Jadi abaikan baju-baju seksi ini, bukan berarti kita ini ya. So, kita akan membaca firman Tuhan kembali dan juga agak sedikit ingusan. Oke. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat Bapa. Terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkat kesehatan ini sangat berharga buat kami. Bapa, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi suatu pelita bagi kehidupan kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Ajari kami Bapa supaya mengerti, melakukan firman-Mu menyenangkan hati-Mu. Dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan kembali. Silahkan kalian nonton di part 155. Judulnya Yesus dibela oleh Nikodemus ya. Bagaimana Nikodemus telah membela Yesus ketika dia datang malam-malam menjumpai Yesus. Kemudian Roh Kudus bekerja dalam hatinya ya. Dan kita akan membaca ayatnya lagi di Yohanes kembali. Untuk di part 156, ayatnya Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan dari mana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dengan perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Kembali lagi Yesus mengatakan dirinya dia adalah terang dunia. Dan bukan hanya itu aja. Yesus jalan dan hidup, air hidup, terang dunia. Dia segala-galanya. Jadi nggak perlu diragukan, Tuhan Yesus itu semuanya dia. Makanya julukan sama Tuhan Yesus itu paling banyak yang selalu kita biasanya katakan dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia adalah tabib di atas segala tabib. Jadi dia benar-benar memang dia maha ya, dan dia itu satu dengan Tuhan. Keberadaannya itu yang memisahkan supaya kita juga mengerti kalau dijelaskan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi waktu itu. Kalau sekiranya kamu mengenal Bapa, kamu pasti kenal aku. Kalau kamu kenal aku, pasti kamu kenal Bapa. Jadi mereka itu satu. Ketika Tuhan itu dikatakan dia Esa, berarti dia melakukan apa saja dia bisa. Bukan berarti karena dia menjelma menjadi manusia, berarti dia kekudusannya kurang. Jadi pemikiran-pemikiran manusia kita ini jangan kita samakan dengan pemikiran Tuhan. Tuhan bisa aja dia lakukan apapun, bahkan dia jalan di atas air, dan dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dari manusia tidak bisa lakukan. Contohnya yang air menjadi anggur. Dia bisa menyembuhkan banyak penyakit. Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Dia bisa menyembuhkan orang buta, orang timpang, orang yang bisu, dan bahkan mengusir setan-setan ya, orang yang kerasukan. Dan semuanya dia lakukan itu hanya dengan berdoa, hanya dengan ucapan saja. Contohnya pendarahan kayak wanita itu. Kalau
semua tabib udah menyerah ya, bahkan si perempuan itu katanya sudah habis hartanya. Tapi dia hanya memegang jubah Yesus, jubah loh. Belum lagi Tuhan Yesus mengatakan kamu mau sembuh, imanmu telah menyelamatkan engkau dan sebagainya. Hanya dia bilang hanya dengan memegang jubah Yesus aku sembuh. Ketika Yesus mengatakan juga imanmu telah menyelamatkan engkau, besar imanmu ibu, ketika itulah kita itu dituntut juga supaya kita juga percaya. Dituntut itu dalam artian maksudku begini. Ketika kita sekarang gak percaya sama dia, ketika kita menolak dia, itu pun tidak akan bekerja dengan baik. Kecuali kalau kita memang orang pilihan ya. Itu pun orang pilihan itu kita kan memang harus percaya sama dia dulu. Jadi ketika kita bilang kita percaya sama Tuhan, kita melakukan perintahnya, kita membaca firman Tuhan, maka kita pun akan benar-benar merasakan ya, nggak perlu apa ya dibilangnya. Kalau kita udah dekat dengan Tuhan, segala sesuatu itu. Pintunya aku buka jadi terdengar suaranya. Soalnya kalau ditutup panas. Jadi dalam artian beginilah. Ketika kita menghadapi segala sesuatu masalah ya dalam hidup kita terutama, kita itu nggak chaos, jadi nggak ada sesuatu hal yang menakutkan. Karena kita udah percaya bahwa Bapakku lebih besar dari masalahku, bahwa Bapakku pasti membantu aku, bahwa Bapakku pasti menyelesaikan semua masalah-masalahku. Dan kita nggak pernah takut itu. Ya dalam secara manusia kita memang pasti merasakan ketakutan, tetapi tidak berkepanjangan. Makanya di sini ikatkan dirimu sama Tuhan ya. Jangan seperti orang Farisi ini banyak kali ditanyanya, padahal dia ahli Taurat loh. Bahkan di sini kita udah jelas-jelas mengerti ya jawab Yesus ya di ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Setelah tanya jawab. Karena Tuhan bilang, "Kalau aku bersaksi tentang dia." Karena dia juga bersaksi tentang aku. Karena Tuhan kan udah katakan inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan ketika Yesus dibaptis. Jadi waktu Yesus juga menyembuhkan semua orang, dia kan selalu mengatakan kepada Bapa bahwasanya contoh ini ya. Pada waktu memberi makan 5.000 orang, Yesus menengadah ke atas ya. Contohnya itu waktu itu dia memberkati makanan dan dia menengadah ke atas. Dia minta berkat. Makanya segala sesuatu itu di atas, pasti di atas selalu. Itu di tempat di surga. Cuman pastinya di tempat di mana nggak ada dikasih tahu kita di langit ketujuh kah atau pokoknya dia di atas di surga. Dan ketika itu juga dikatakan bahwasanya di sini Tuhan udah jelas banget dibilang di sini. Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Jadi, kalaupun dia bersaksi tentang dia yang mengutus, yaitu Bapa Allah, karena kan dia satu. Kemudian dikatakan lagi ke bawahnya itu, ketika aku menghakimi, penghakimanku itu adalah adil. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu udah katakan, pertama kali Tuhan Yesus datang itu bukan mau menghakimi, tetapi dia mau menyelamatkan umat manusia dengan cara mati di kayu salib, dan dia juga mengajar ya. Dia mengajar, dia menyembuhkan banyak penyakit, dia melakukan mukjizat-mukjizat sehingga orang-orang sebenarnya harusnya sudah langsung percaya sama dia karena perbuatan-perbuatannya ajaib. Tapi ketika orang-orang yang mengatakan dia itu ahli ya, ahli Taurat, ahli kitab, ahli ini, tapi pada saat dihadapkan sama Tuhan aja pun selalu aja mereka bertanya, bahkan lebih parah daripada orang-orang yang tidak pandai. Ketika Yesus berbicara kepada orang-orang yang tidak pandai, mereka, "Wow, engkau sungguh Tuhan itu." Mereka mengakuinya. Tapi kalau orang Farisi yang dikatakan tadi dia pengajar, malah mereka itu seolah-olah, "Terus dari mana Bapakmu? Terus dari mana ini?" Padahal mereka sendiri sudah belajar. Makanya dikatakan di sini, gak apa-apa lah kita orang biasa, yang penting kita meresponi firman Tuhan, meresponi kuasa Tuhan itu dengan baik, dengan positif. Karena tujuan kita itu adalah menjadi anak Tuhan, terang dunia. Kita lakukan firman Tuhan, bukan hanya kita baca, kita mengerti, tapi tidak kita lakukan. Jadi di sini udah jelas pokoknya dikatakan Tuhan bahwasanya dia adalah terang dunia, garam dunia, dia adalah semuanya ya, dia adalah maha. Jadi infinity. Makanya kalau kita mau cari kesembuhan, cari dia. Kalau kita mau cari kalau kita mau cari kepandaian, kepintaran, cari dia. Jadi itulah firman Tuhan pagi ini. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anak-Mu panjatkan. Saat ini Bapa, kami sudah membaca, biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Sepanjang hari ini Bapa, berkat hari Sabat kiranya tercurah kepada kami. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Selamat hari Sabat. Kiranya berkat Sabat bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.